Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurunita Fatih Hermawan dengan NIM terakhir 319. Saya Kotruna Dasa Sabila dengan NIM terakhir 105. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Anggota dari kelompok 7 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Nia Melia dengan NIM terakhir 011, dan yang kedua ada Putri Istiaza dengan NIM terakhir 066, yang ketiga ada Kotrunada Salsabila dengan NIM terakhir 105, dan yang keempat ada Nurunita Fatirmawan dengan NIM terakhir 319, dan yang terakhir ada Najwa Faradila dengan NIM terakhir 394. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri disebut elastisitas harga atau price elasticity of demand. Sedangkan elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang lain disebut elastisitas silang atau cross elasticity. Dan bila dikaitkan dengan pendapatan disebut elastisitas pendapatan atau income elasticity. Ada 3 variabel mengenai elastisitas permintaan. Yang pertama ada harga permintaan harga, yaitu derajat kepekaan atau respon terhadap perubahan harga yang diminta. Dan yang kedua ada elastisitas silang. Elastisitas silang merupakan koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain. Yang ketiga, ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan merupakan koefisien yang menunjukkan besar kecilnya perubahan permintaan suatu produk akibat perubahan pendapatan pembelian disebut fleksibilitas pendapatan atau singkatnya elastisitas pendapatan. Nah, selanjutnya ada faktor elastisitas harga. Yang pertama ada tingkat substitusi, dan yang kedua ada jumlah pemakaian, yang ketiga ada proporsi kenaikan harga, dan yang keempat ada jangka waktu. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas silang. Elastisitas silang memiliki rumus yaitu EC sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga barang Y. Nah, di sini saya akan mengulik mengenai satu studi kasus, yaitu studi kasus yang pertama, sebuah toko elektronik menjual 2 produk, yaitu televisi dan konsol mainan. Harga televisi menjadi kenaikan dari 2 juta rupiah menjadi 2.500.000 rupiah. Dan sebagai hasilnya, penjual konsol permainan meningkatkan dari 100 menjadi 120 unit. Itulah elastisitas antara kedua barang tersebut. Jadi di sini saya akan menjabarkan dari jawaban studi kasus ini. Eh, di sini pertama diketahui harga televisi terjadi kenaikan dari 2 juta menjadi 2.500.000, berarti presentasinya itu menjadi 500%. Kemudian untuk konsol permainan meningkat dari 100 menjadi 120 unit. Dan untuk persentasenya itu menjadi 20%. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, EC sama dengan persentasi perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentasi perubahan harga barang Y. Sama dengan 20% dibagi 500% sama dengan 0,04. Jadi, elastisitas antara kedua barang tersebut adalah 0,04. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang elastisitas pendapatan, yaitu dengan rumus E sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan pendapatan. Nah, yang kedua ada studi kasus, yaitu seorang pengusaha memiliki bisnis penjualan barang mewah seperti perhiasan. Saat pendapatan rata-rata masyarakat daerahnya naik sebesar 10%, penjualan perhiasan di tokonya meningkat sebesar 15%. Hitunglah besar elastisitas pendapatannya. Di sini saya akan menjabarkan dari studi kasus nomor 2. Studi kasus nomor 2 ini pertama pendapatan didapatkan sebesar 10%,
Kemudian untuk penjualan, perhiasan di tokonya itu meningkat sebesar 15%. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus EY sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Sama dengan 15% dibagi 10% sama dengan 1,5. Jadi besar elastisitas pendapatan tersebut adalah 1,5. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis elastisitas permintaan, yaitu yang pertama ada permintaan elastis atau ED lebih dari satu, dan yang kedua ada permintaan inelastis atau ED kurang dari satu, yang ketiga ada permintaan elastis unitary atau ED sama dengan satu, dan yang keempat ada permintaan inelastis sempurna atau ED sama dengan nol, dan yang kelima ada permintaan elastis sempurna atau ED sama dengan tidak terhingga. Kemudian di sini ada kurva kurva elastisitas permintaan. Yang pertama ada elastisitas sempurna. Di sini elastisitas sempurna itu ED sama dengan tak terhingga, yang mana bentuknya itu seperti huruf T. Di atas ada price, tengah demand, dan yang bawah itu quantity. Lanjut di sini ada elastisitas Ada elastisitas ya, sempurna. eh, yang kurvanya itu pertama bentuk huruf F tapi kebalik. Di atas ada price, terus di bawah pojok itu nol, kemudian di tengah-tengah demand, dan yang terakhir itu horizontal itu quantity. Kemudian ada elastisitas uniter. Uniter ini dari P1 harganya itu turun ke P2. Kemudian juga dari perubahan dari Q1 ke Q2. Terus itu juga harganya jumlahnya berubah. Kemudian untuk ED-nya itu sama dengan 1. Kemudian untuk yang elastisitas seperti tadi tapi ya ini sedikit ada perubahan. Yang atas itu ada price, bawah pojok sendiri 0, dan yang horizontal ada quantity. Kemudian ada inelastis. Inelastis di sini P2, antara P2 dan P1 itu terjadi terjadi penurunan, dan dari Q2 ke Q1 itu terjadi penurunan juga. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan, yaitu yang pertama ada ketersediaan barang pengganti, yaitu semakin banyak dan dekat barang pengganti yang tersedia, maka semakin tinggi pula kemungkinan elastisitasnya. Dan yang kedua ada luasnya keberadaan produk. Semakin luas keberadaan suatu produk, maka semakin rendah elastisitasnya. Dan yang ketiga ada presentasi pendapatan masyarakat. Semakin tinggi presentasi pendapatan konsumen yang diwakili oleh harga produk, maka semakin tinggi pula elastisitasnya. Dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Yang pertama ada kebutuhan masyarakat, yang kedua ada durasi perubahan harga, dan yang ketiga ada loyalitas terhadap suatu merek. Kemudian di sini ada perhitungan koefisien elastisitas yang dirumuskan dengan ED sama dengan Q1 min Q dibagi Q plus Q1 dibagi 2 dibagi P1 min P dibagi P plus P1 dibagi 2. Kemudian di sini ada studi kasus dengan elastisitas yang disempurnakan. Diketahui harga awalnya itu 5.000, kemudian dia meningkat menjadi 10.000, kemudian permintaan juga berkurang dari 30.000 menjadi 20.000 kilo. Hitunglah koefisien elastisitasnya. Harga di sini disimbolkan dengan P, price, dan untuk jumlahnya Q. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Q1 min Q dibagi Q plus Q1 dibagi 2 per P1 min P dibagi P plus P1 dibagi 2. Kemudian kita masukkan 30.000 min 20.000 dibagi 20.000 ditambah 30.000 dibagi 2 per 10.000 min 5.000
dibagi 10.000 ditambah 5.000 dibagi 2 sama dengan 10.000 dibagi 50.000 dibagi 2 per 5.000 dibagi 15.000 dibagi 2 sama dengan 0,1 per 0,16 sama dengan hasilnya 0,625. Jadi koefisien elastisitasnya adalah 0,625. Oke, selanjutnya pengertian dari elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah indikator untuk mengukur kepekaan perubahan kuantitas dan suplai suatu barang. Elastisitas penawaran dapat didefinisikan dengan analog logika yang sama dengan elastisitas permintaan. Elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah bila harga barang berubah 1%. Nah, ini ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ada elastis, yaitu lebih dari satu. Yang kedua ada inelastis, yang kurang dari satu. Yang ketiga ada elastis uniter atau sama dengan satu. Dan yang keempat ada elastis sempurna, yaitu jika harga tidak berubah, sedangkan jumlah yang ditawarkan berubah. Yang kelima ada inelastis sempurna, atau jika perubahan harga tidak mampu mengubah jumlah yang ditawarkan. Kemudian di sini ada kurva elastisitas penawaran. Ini tidak jauh berbeda dari yang permintaan, tetap sama, tapi ada beberapa bentuk yang berbeda dari yang tadi. Untuk yang pertama ada tidak elastis sempurna, itu bentuknya seperti huruf F kebalik. Yang elastis sempurna juga hurufnya berbentuk T. Yang elastis uniter ini menurun ya, menurun tapi agak landai. Yang tidak elastis, yang keempat itu langsung dia mendatar menurun. Yang kelima condong miring, miring menurun. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas harga penawaran, yaitu yang pertama, adanya ketersediaan bahan baku. Sebagai contoh, adanya ketersediaan dapat membatasi jumlah emas yang dapat diproduksi di suatu negara terlepas dari harganya. Demikian pula, harga lukisan yang langka tentunya tidak mungkin mempengaruhi pasokan lukisan tersebut. Nah, yang kedua, ada panjang dan kompleksitas waktu produksi. Contohnya adalah produksi tekstil yang relatif sederhana, sehingga tenaga kerja sebagian besar tidak terampil dan fasilitas produksi tidak lebih dari bangunan, serta tidak diperlukan struktur khusus, yang membuat industri tekstil ini terbilang cukup elastis. Nah, selanjutnya ada itu yang ketiga ada faktor mobilitas. Jika faktor-faktor produksi mudah tersedia dan jika seorang produsen yang memproduksi suatu barang dapat mengalihkan sumber dayanya dan memanfaatkannya untuk menciptakan suatu produk yang diminta, maka dapat dikatakan bahwa penawaran relatif elastis. Nah, kebalikannya berlaku untuk ini untuk membuat relatif tidak elastis. Dan yang keempat ada waktu untuk merespon permintaan. Sederhananya, semakin banyak waktu yang dimiliki produsen untuk menanggapi perubahan harga, maka semakin elastis penawarannya. Sebaliknya, jika waktu yang tersedia bagi produsen untuk merespon perubahannya harganya sedikit, maka produk tersebut menjadi inelastis. Yang kelima, ada keberadaan inventaris. Seorang produsen yang memiliki kapasitas yang tidak terpakai dapat dengan cepat menanggapi perubahan harga di pasarnya dengan asumsi bahwa faktor-faktor variabel sudah tersedia. Tentunya, hal ini berbeda dengan produsen yang tidak mempunyai kapabilitas tersebut. Nah, yang keenam, ada cadangan atau kelebihan kapasitas dalam produksi. Adanya kapasitas cadangan dalam suatu perusahaan akan menunjukkan respon yang lebih proporsional dalam kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Hal ini menunjukkan bahwa produsen akan dapat memanfaatkan pasar faktor cadangan yang dimilikinya dan karenanya merespon perubahan permintaan untuk menyesuaikan dengan penawaran. Nah, ini untuk penghitungan koefisien elastisitas penawaran.
Nah, untuk elastis penawaran dengan memiliki rumus yaitu IS sama dengan presentasi perubahan jumlah yang ditawarkan dibagi dengan presentasi perubahan harga. Nah, itu untuk studi kasusnya di sini ada sebuah usaha produsen tas mengalami peningkatan biaya bahan baku sebesar 20% dan sebagai hasilnya mereka meningkatkan jumlah tas yang mereka pasok ke pasar sebesar 15%. Hitunglah koefisien elastisitas penawaran tersebut. Selanjutnya saya akan jabarkan dari studi kasus ini. Yang pertama itu ada biaya bahan baku sebesar 20% dan di sini ada jumlah tas yang ditingkatkan sebesar 15%. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ES sama dengan persentasi perubahan jumlah yang ditawarkan dibagi persentasi perubahan harga. Kemudian kita bagi 15% dibagi 20% sama dengan 0,6. Jadi untuk koefisien elastisitas penawaran ini sebesar 0,6. Eh, eh, buat eh, buat kalian yang kurang paham mengenai materi ini bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp atau langsung face to face di kelas. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari elastisitas permintaan dan elastisitas pendapatan, yaitu bahwa pemahaman elastisitas membantu dalam merencanakan kebijakan harga, alokasi sumber daya, dan strategi bisnis karena dapat memprediksi dampak perubahan harga terhadap permintaan dan penawaran. Suatu produk atau lainnya juga dapat membantu dalam mengukur responsivitas permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Secara umum, elastisitas harga atau atas permintaan harus menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan produk dan strategi pemasaran, bukan hanya menjadi dasar penetapan harga. Faktor penting yang harus disadari adalah elastisitas harga dari kelompok pelanggan yang berbeda akan berbeda. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Nurunita, Dan saya Katrunada. mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. See See you. you.